Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan jin karena pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ulia. Selamat malam, Ulia. Malam. Apa yang mau Mas Ulia ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan tentang kisah hidup saya. Saya melakukan pesugihan. Oke, pesugihannya untuk apa? Agar hidup saya bisa lebih baik karena saya sakit hati kepada masyarakat atau orang-orang terdekat terhadap saya. Apa yang mereka lakukan terhadap Mas Ulia? Saya sering dihina, saya sering dicaci, bahkan tidak ada saudara pun yang mau dekat dengan keluarga saya. Oke, jadi karena sakit hati, akhirnya Mas Ulia datang ke orang pintar, ke dukun untuk minta pesugihan. Iya. Apa itu? Saya disuruh mandi oleh dukun itu dan membawa barang berupa hewan. Saya sering melakukan mandi seperti itu setiap 1 bulan sekali. Di mana? Di belakang rumah saya. Oh, dan kebanyakan di rumah dukun itu. Oke, setelah melakukan pesugihan itu benar-benar apa yang terjadi? Kehidupan saya maju drastis. Kehidupan saya menanjak 120%. Lalu untuk apa datang ke sini? Saya ingin meminta solusi karena saya sekarang sudah tidak mau melakukan pesugihan lagi. Kenapa? Merasa terancam? Iya. Ibu saya sudah sakit-sakitan. Saya takut ibu saya terkena efek dari pesugihan saya. Sedangkan beliau tidak tahu sama sekali. Mas Ulia, menurut Mas Ulia ini ada hubungannya ya dengan pesugihan ya? Sakitnya ibu Mas Ulia dengan pesugihan yang dijalanin ada hubungannya? Iya, karena ketika saya tidur, ketika saya sendiri itu sering datang sosok-sosok makhluk gaib berupa ular. Karena saya menyembahnya. Sering datang sosok itu. Ketika ibu saya mandi, di rumah saya pun suka ada sosok-sosok itu. Suka ada gentayangan. Begitu datang mereka cuma mengancam, nggak menyampaikan apa-apa. Mereka menyampaikan. Menyampaikan apa? Kalau tahun ini tidak ada tumbal, maka ibu saya akan diambil. Jadi mereka minta tumbal? Iya. Tahun kemarin itu saya tumbalkan saudara perempuan saya yang bikin saya sakit hati sekali. Sampai meninggal? Meninggal. Setahu saya dia meninggal. Bisa rela gitu, ikhlas. Saya sakit hati banget, Mbak. Hidup saya, hidup keluarga saya dihina sama dia. Mas Ulia, udah berapa banyak tumbalnya? Baru 1. Dan itu saudara saya sendiri yang buat saya terhina banget. Karena tumbal itu dilakukan 1 tahun 1 dan ini tahun kedua. Dan sekarang tumbal yang diminta adalah ibu Mas Ulia Iya, sendiri? seperti itu. Makanya saya datang meminta pendapat Mas, bagaimana saya bisa melepaskannya. Waktu sepupu Mas Ulia meninggal, itu karena memang efek dari pesugihan atau memang meninggal dengan normal, wajar? Efek dari pesugihan saya. Karena waktu itu saya sakit hati sekali. Sosok gaib itu meminta tumbal. Ketika saya ada perjanjian dengan dukun itu, saya kasih foto saudara saya sendiri. Itu matinya dalam keadaan sakit atau memang Tidak. tiba-tiba kondisinya? Tiba-tiba dia seperti masuk angin, besoknya mati setelah saya kasih foto kepada dukun itu. Oke, Mas Ulia, mudah-mudahan malam hari ini kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ulya, dengan tanggal lahir 15 Desember 1990 dan mendiami rumah dengan nomor 29. Setelah saya membacakan tanggal lahir Ulya, saya merasakan aura negatif yang cukup kuat di sini. Saya mencoba melihat dari mata batin saya, ternyata sosok Ulya banyak sekali sosok gaib di tubuhnya. Hal ini dikarenakan dia melakukan sebuah kejahatan yang berujung petaka. Hanya untuk melancarkan segala kehidupan duniawinya saja. Lagi-lagi saya melihat sosok Ulya dalam penglihatan mata batin saya adalah ular besar. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. This is a very old book. Sebentar. Ulya, kamu naik meja sekarang. We have to do something crazy, man. Yeah, but Baca ini sesuai dengan ini kamu. Apa namanya? Data kamu pribadi. Kenceng ya suaranya. Ulya, tanggal 15 bulan 12 tahun 1990, benar. Benar. Iya, Dengan nomor rumah? 29 benar. Oke, siap, baik. Bisa turun kembali. Oke. Ulya melakukan pesugihan karena sering dihina oleh orang banyak, dia dan keluarganya. Makanya dia memiliki pesugihan dan melakukan ritual ke dukun, tapi ada tumbal yang diminta, yaitu sepupunya waktu itu pernah dikorbankan tahun lalu, dan kali ini ibunya yang diminta untuk jadi tumbal. Belakangan melihat sosok gaib, yaitu ular, yang dalam mimpinya minta tumbal sang ibu. Tujuan sang sini adalah ingin lepas. Iya. Kamu kenapa nyuruh dia berdiri di atas meja kejujuran ini, Roy? Di atas meja kejujuran ini saya minta Ulya berdiri karena saya pengen lihat jujurnya dia sampai sebegitunya. Oh, Dan ternyata. akhirnya dia jujur dan dia akhirnya merelakan dirinya untuk berpasrah. Tidak ada ego di sana Ikut dan dia. tidak ada apa namanya itu ya. Tidak ada perlawanan atau apa di sana untuk Oke, jadi emang we dia... don't know nantinya. Kalau kamu melihat sosok sepupunya yang meninggal, itu karena memang ditumbalkan atau memang wajar normal meninggalnya? Ada nama sepupunya nggak? Sepupunya apa namanya yang dikorbankan? Email. Email. Dengan tanggal lahir? Tanggal Tahu nggak tanggal lahirnya? Nggak tahu, tapi bulannya saya tahu. Bentar ya. Bulan apa? Bulan Agustus. Tahunnya tahu? Tahu. Tahun berapa? Tahun 95. Kita panggil arwahnya yuk. Hah? Are you sure? Kayak tadi kan, Kak. We don't know, we cannot guarantee anything sih actually. Beneran. Kita nggak bisa jamin apa yang terjadi 5 menit ke depan di lagi. Tapi dia sensitif loh, Roy. Bisa nanti Sensitif. masuk ke dalam Takut badannya banget ya. Anggia Chan. Aku shock, aku pengen kabur. Demi Allah pengen kabur, nggak kuat aku kalau kayak tadi lagi Iya. kejadiannya. Nama apa sih itu? Saya lupa. Email dengan tanggal lahir. Tanggalnya dia nggak tahu, tapi Tanggalnya bulan lupa. Agustus tahun Bulannya 95. Duh, sakit kepala saya. 25? Iya, bulan Agustus. Agustus. 95. Saya tertawa nyinyir menyimpulkan sesuatu bahwa ya kayak gini, masih muda lalu terjun ke dunia gaib dan melakukan pesugihan tumbal dan kemudian ini akan menjadi ibunya yang kemudian kelak nih bakalan maknya yang bakalan ditumbalin gitu, dan itu menyeramkan sebenarnya. Hal-hal yang kayak gini kita nggak pernah tahu ya, maksudnya tiba-tiba jatuh dari WC gitu, tiba-tiba kesengklek biru gitu. Orang kita nggak pernah bisa nebak
bagaimana situasi santet dan teluh itu terjadi. Apakah orang-orang kan para dogma mereka kan keluar darah, keluar ini, tapi bisa juga dicelakai melalui hal-hal yang lebih simpel. Tiba-tiba di kamar atau jatuh. Inilah yang saya ketawain. Ulia, kamu kan masih kecil sebenarnya. Tahun 90 ya. 90 saya lahir. Tahun 90 kan berarti udah 20. Udah mau 30. 28 ya? 20. Iya. Oh iya dulu. Belum ada pekerjaan tetap di sini ya? Saya dagang. Dagang apa? Saya buka di pasar ayam. Di rumah juga buka dagang ayam potong. Itu punya pekerjaan yang halal dan Itu semenjak saya terjun ke dunia mistis, semenjak saya pesugihan baru saya dagang ayam. nah pertanyaan saya pakai pesugihan juga untuk dagang ayam ini. Iya. Laris. Laris. Dan Karena hasilnya itu pesat. Sebelumnya pernah dagang tanpa pesugihan? Pernah berapa kali saya dari dagang sembako sampai pakaian, Nggak laris. nggak laris yang ada bangkrut. Modal habis semuanya. Tapi sekarang laris. Iya, Walaupun ada tumbal. iya. Sepupu yang meninggal email, menyesal nggak mengorbankan email? Sekarang saya menyesal. Karena sepupu satu-satunya dia. Banyak kejahatan yang terselubung ya di sini, Ulia. Tadi kamu bilang mau memanggil sosok arwah email sepupunya Iya. itu. Email. Kamu bawa fotonya gak di handphone? Enggak boleh. Nggak punya fotonya dia. Oh ya baiklah, email siapa ya? Email Chandra atau email Email aja namanya. 95. Saya masuk dalam sebuah gang kecil di sebuah rumah bercat hijau. Iya betul. Kondisi sempit, tidak bisa masuk mobil, hanya bisa jalan motor, dan itu pun berjarak 2 meteran ya, sekitar kayak it's like cuma motor lalu lalang. Kalau mobil tidak bisa. Betul? Betul. Si email ini tinggal di sini, lalu kemudian saya melihat lagi ruangannya. Dari ruangan tamu ada kain korden kembang-kembang. Iya. Betul? Betul. Dan itu yang saya lihat. Selama yang Roy lihat di sini, email sih sebenarnya Ulia menganggap email sudah meninggal. Iya. Sebenarnya Roy juga ngelihat di sini Ulia itu bukan meninggal di ini sih, tapi kecerobohan sih. Oh jadi email meninggal. Ternyata tuh karena- email bukan meninggal gara-gara si Ulia. Di kamarnya email, dekat meja makan, itu ada kamar papa mamanya. Iya, ada. Disitulah saya melihat banyak sekali pernak-pernik wanita di bagian sini. Kemudian di bagian sini adalah orang kamarnya papa mamanya. Keadaan kondisi sangat sempit, lalu dipisahkan dengan meja makan di tengah, ya kan? Iya. Kemudian masuk ke kamar email, ada banyak beberapa bacaan buku-buku. Dia seorang orang yang suka baca buku ya. Iya. Nah, disinilah tragedi ini bisa dibaca. Saya melihat email terjadi kematian secara tragis, bukan ternyata dibunuh, tapi ada semacam kematian yang berbeda di sini. Saya mencoba mencari tahu dari baunya, tapi belum kelihatan. Hanya spray hijau, ya, dan saya melihat guling satu kamarnya kecil dekat jendela. Iya. Betul. Itu sih yang saya rasain. Ternyata spekulasi sampai pada hari ini bahwa ternyata email nggak dibunuh sama Ulia. Email ternyata mengalami serangan sakit apa gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama Ulia sebenarnya. Gak ada ternyata. Padahal Ulia yang mau mengorbankan dia. Iya, mau.
Saya sudah sempat mau korbankan dia. Emang sudah saya datangi dukun itu, saya korbankan dia. Ternyata berbeda Tapi dengan bukan itu ya yang terjadi ya. Iya, ternyata kejadiannya berbeda. Sakit. Tiba-tiba. Sakit tiba-tiba dan sampai meninggal dunia. Ya, aku kurang ngerti ya kalau penyakit ya harus ke medis. Entah itu orang nyebutnya angin duduk, entah itu apalah. Jantung. Apa itu jantung atau DBD nggak ketahuan. Oh, bisa Jadi gitu ya. bisa gitu. Dan email ini saya lihat sering pulang malam. Jadi sekitar jam bukan malam gimana ya? Jam setengah 9. Iya. Gitu loh. Tapi dia udah tenang di sana, Roy. Apa masih Saya terus tidak- mengganggu Ulia? Apa bukan mengganggu tapi menghantui Ulia? Kita coba meraih email ya. Apakah bisa dihubungi? Hampir ada pin. Oh nggak apa-apa. Aduh, oh my god. Darah di mana-mana. Kenapa kamu melihat apa, Roy? Saya lihat darah di satu ruangan di sini. Saya asing sekali, ini ruangan apa? Nggak ada emailnya. Saya hanya melihat rumah yang bercat hijau dengan tembok warna hijau, kemudian kamar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Sampai saya harus balik. Astagfirullahaladzim, Kak. Astagfirullahaladzim. Itu apa, Roy? Ada yang datang ya? Ada yang datang, tapi bukan email. Sosok yang lain? Sosok yang lain. Kuntilanak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu udah dekat banget ya sama sosok kuntilanak. Iya. Betul kan? Iya. Nah, kamu apain kuntilanaknya?